Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, la ya'dhubu az-zambu indaka 'azamatan asudduka an husni dhanni billahi ta'ala, fa inna man arafa rabbahu istasghara fi dhanbi karabihi dhanbuhu. Jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnuzan terhadap Allah atau baik sangka terhadap Allah. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, maka akan menganggap rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemurahan Allah lebih luas daripada dosa dan maksiatnya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa dan kesalahan. Dosa kita sealam semesta, tapi rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Maka itu kita dianjurkan membaca doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Doa yang bagus, doanya para awliya, doanya kekasih-kekasih Allah. Allahumma rahmataka arju min indi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Kita sama-sama, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, ampunanmu, pengampunanmu, kasih sayangmu lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosaku. Dosa-dosaku besar, banyak. Lautan alam semesta, tapi rahmatku ya Allah lebih luas, ampunanmu lebih luas ya Allah. Wa rahmatuka, dan rahmatku ya Allah arja indi min amali, lebih ulun harapkan daripada amal ibadah ulun. Ulun kadang mengandalkan amal ulun, kadang mengandalkan ibadah ulun, namun andalkan rahmatku ya Allah. Kepada siapa membaca doa ini, doa-doanya insya Allah diijabah oleh Allah. Dosa-dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Apa sudah Bu? Bu, ini kita ulangi lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Sekali lagi itu lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, ampunanmu lebih besar, lebih luas dari dosa ulun. Dosa ulun seluas alam semesta, tapi ampunan yang lebih luas lagi ya Allah. Ya Allah, dosa ulun ganas, besar, sebesar alam semesta, tapi ampunan Engkau lebih besar daripada dosa ulun ya Allah. Wa rahmatuka, dan rahmatmu ya Allah arja' indi
min amali. Lebih ulun harapkan daripada amal ulun. Ulun kada mengadakan amal dan mengadakan rahmatmu ya Allah. Merasa banyak dosa itu bagus. Jadi sebaik-baik hamba itu yang selalu merasa dirinya banyak dosa. Sekali lagi, berulangi. Hamba yang terbaik itu yang selalu dirinya ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak keaiban. Bahkan ia merasa ketika memandang semua hamba-hamba Allah, ketika ia melihat hamba-hamba Allah yang lain, maka dalam perasaan batinnya, sebaik-baik aku dalam beramal, dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam berbuat kebaikan, baik zahir maupun batin, tetap dia merasa masih lebih baik orang lain. Ditanda ciri hamba itu kekasih Allah. Ciri orang itu jadi kekasih Allah, maka Allah tanamkan di hatinya satu perasaan. Walaupun orang menilainya mulia, baik, soleh, solehah, ahli ibadah, memang ahli ibadah, memang taat, memang bagus, tapi tetap si ampun diri ini merasa masih baik orang lain pada dirinya, masih mulia orang pada dirinya, masih soleh orang pada dirinya, masih alim orang pada dirinya, tetap merasa dirinya yang paling hina dalam perasaan, di dalam hatinya. Sebaliknya, ketika dia melihat orang lain berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, kayak apapun gananya dosa mereka, kayak apapun kesalahan mereka, tetap ia berkata dalam dirinya, masih jahat aku pada dia, masih jahat aku padanya. Aku yang paling jahat rasanya di dunia ini, paling terbaik dalam rasa. Bila ada tertancap dua ini dalam perasaan batin kita, itu disebut dengan makam tawadhu. Apa namanya Bapak Ibu? Tawadhu. Nah, perasaan ini tidak akan kita rasakan, tidak akan kita dapatkan, melainkan orang-orang yang mendapat anugerah Allah, orang-orang yang memang Allah pilih. Jadi mengandalkan rasa sifat ini Allah Ta'ala di hatinya, sehingga ia merasa kan mau urusi orang lain lagi, kada sibuk dengan orang lain, sibuk mengurusi dirinya, sibuk memperbanyak istighfar, memperbaiki dirinya. Jadi Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang Allah tanamkan sifat tawadhu di hatinya itu, tanda orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tanda itu orang mulia di hadapan Allah. Tanda orang itu disayangi Allah, maka ditanamkan di hadapan perasaan sifat tawadhu. Dia tawadhu linnas. Kalau tawadhu lillah, di hamba ini kada berisi apa-apa, kada punya kekuatan, kada punya gerak geris, bahkan tidak punya kebaikan sedikit pun. Semuanya semata-mata rahmat dan anugerah dari Allah. Tapi sebaliknya ujar Nabi, wa man takabbara wada'ahu Allah. Dia panang di hati, ini urusan hati Pak Ai, buai. Perasaan takabur, sombong, merasa lebih baik pada orang lain, lebih mulia dari orang,
lebih suci dari orang, lebih barasih dari orang, lebih banyak amal ibadah pada orang, lebih alim pada orang lain, lebih tinggi derajatnya. Ada perasaan itu dalam hati kita nih. Siapa ya? Tuan guru kah? Tuan wali kah? Siapa aja? Nah, orang alim kah? Nah, banyak bulan kayak kata ayam kah? Nah, pasti dagang kayak biji pisang kah? Bila ada perasaan di hatinya lebih baik pada orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih alim dari orang lain, lebih tinggi derajat dari orang alim, orang lain, lebih suci daripada orang lain, maka itu berarti di dalam dirinya ada sifat takabur, sifat sombong, membanggakan diri. Oman takabbar wada'ahullah. Siapa yang ada sifat itu, tanda orang yang dimurkai Allah, tanda orang yang dihinakan Allah. Iya, Pak, Bu, Siti Heka hati kita masing-masing ada kali deh. Rasa akan masing-masing. Nah, alim itu bagus, merasa alim itu bagus lagi. Ahli ibadah itu bagus, merasa ahli ibadah ada bagus lagi. Cantik itu bagus gue, merasa cantik pada yang lain ada bagus lagi. Ganteng, tampan, bagus, merasa tampan, ganteng pada yang lain ada baik lagi. Sudah ada sombong, ujub, rasa lebih baik dari orang lain. Inilah sifat ajalinya makhluk yang rajin ibadah. Asalnya rajin zikir, rajin sujud, ribuan sujudnya kepada Allah, ribuan tahun, bahkan malaikat berguru kepadanya, tuan guru ajazil. Tapi di hatinya ada perasaan lebih baik, lebih mulia dari Adam, dari yang lain. Ana khairun minhum, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari itu Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Perasaan inilah yang membuat si Ajadil ahli ibadah terusir dari hadrat Allah dan kekal di neraka. Kenapa? Sombong, rasa lebih hebat dari orang. Nah, perasaan seorang hamba yang banyak dosa, banyak kesalahan, itu bagus. Timbul merasa dirinya ini hina, banyak kealpan, terus berbanyak istighfar, terus minta ampun, terus mengadu kepada Allah. Yang berbahaya itu ketika seseorang melakukan dosa, apakah itu dosa kecil maupun dosa besar, lalu merasa ketakutan akan dosa tadi, takut juga, merasa penyesalan yang luar biasa akan dosa tadi, takutnya akan dosa tadi, penyesalan akan dosa tadi, sehingga menimbulkan ketakutan akan dosa tadi. Lalu saking takutnya ia berputus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah, timbulnya di hatinya buruk sangka, bisa lebih ampuni Allah lagi dosa pun, ganalnya dosa boleh ada lagi Allah mengampuni. Karena kebanyakan dosa, kebanyakan maksiatku, kalau putus asa dari ampunan Allah, merasa Allah kadang mengampuni lagi akan dosanya. Nah, perasaan yang demikian ini lebih besar dosanya dari berbuat dosa. Ulangi. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, lalu
saking ketakutannya akan maksiatnya, akan dosanya, ketakutan yang luar biasa. Lalu di hatinya ini menyangka, menduga, meyakini, ada harapan diampuni Allah lagi dosa kok. Agak dalam dosa nih, dia jadi hantu kalian. Lalu perasaan dosa yang banyak tadi yang berujung, lalu putus asa dari rahmat Allah, putus asa daripada ampunan Allah. Nah, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah ini dosanya, umpamanya dia berbuat dosa sealam semesta, dosanya nih, dosa masa. Lalu ia menganggap Allah kadang ampuni lagi dengan dosanya. Dosa perasaan Allah kadang mengampuni lagi itu lebih dalam daripada alam semesta ini dosanya. Hati-hati. Tapi jangan juga anggap enteng dosa. Oh, ada apa-apa, dosa kok enteng aja, kecil aja. Ini Allah murka juga nih. Apa kecil? Orang beriman ketika dia berbuat dosa, ujar Rasulullah, laksana orang yang berada di sebuah gunung batu yang besar, yang tinggi, yang dia takut, khawatir jangan-jangan gunung batu ini akan menimpa dirinya. Jadi ketika orang beriman terhadap dosanya, merasakan beban yang besar sekali akan dosanya, tapi dia tidak putus asa dari ampunan Allah. Sebaliknya orang yang munafik, ketika dia berbuat dosa, menganggap enteng dosa. Ini namanya dosa kadang. Dosanya kecil, tapi dia anggap enteng, jadi ganas dosanya. Apa biasa saja, kecil aja, seperti lalat yang hinggap di muhanya. Ini nama ulah dosa kecil itu jadi besar. Oh, ini ada kalimat, maaf, yang tersinggung yang paling bolehnya contoh saja. Daripada menyimpan bini anom, jangan kan nikah nih halal. Daripada aku menyimpan bini anom, kabut bini, baik aku nukar sakilo. Nah, ini gagal banget dosanya deh. Kenapa? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah murka yun. Gak apa-apa aja, sembahyang itu biasa aja. Kamu sudah makam sampai ke puncak ma'rifat, ada perlu sembahyang lagi, sudah gak apa sembahyang lagi. Itu orang yang kelas SD masih tingkat dasar, kalau sudah dokter itu lagi, ada perlu lagi A, B, C, langsung aja. Oh, sampai. Nah, meremehkan kewajiban Allah, lalu menganggap ada berdosa kalau ada sembahyang. Ini dalam kitab Amal Ma'rifat, Ad-Durrun Nafis, hukumnya adalah kafir jindik, keluar pada Islam. Hati-hati benar. Jadi berbuat dosa ia, lalu ia sadar, ia menyesal, ia minta ampun akan dosa dan kesalahannya, lalu dia bertobat kepada Allah. Apa janji Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Kabarkan oleh wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, dari aku kabar ini, hei hamba-hambaku. Masya Allah, Allah masih memanggil hai hamba-hambaku. Ada orang maksiat nih, orang berbuat dosa, masih Allah panggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang bergelimang dosa akan dosanya, akan maksiatnya, akan kesalahannya, yang banyak melanggar perintah-perintah Allah.
La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Berjanji Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosamu, sebesar apapun dosamu, seluas apapun dosamu. Dosa kita kepada Allah, asal kita sungguh-sungguh Pak meminta ampun. Nah kayak apa sungguh-sungguh minta ampun itu kayak apa? Syarat sungguh-sungguh minta ampun itu yang pertama, kita menyesal, bujur menyesal, benar-benar menyesal akan dosa masa lalu. Kayak dosa kita rasa di kerupuk mata, dosa rasa di hadapan kita. Yang bahari harus ngomong nah kayak itu, nah kayak ini, nah begini, begitu. Oh, bayang ya Allah. Nah habis itu perasaan dosa. Lalu setelah menyesal, berniat untuk tidak mengulangi lagi dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, stop meninggalkan itu maksiat, tidak lagi menggawinya itu dalam hati kita. Tapi di mulut kita menzahirkan ucapan permintaan ampun kepada Allah minimal. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Untuk mengaku minta ampun. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Dan minta ampun akan dosa dan kesalahan hamba yang banyak. Ya Allah, hati menyesal menghayatkan dosa dengan penghayatan keampunan. Hadir di hadirat Allah, dalam pengawasan Allah. Allah lihat kita, Allah tahu isi hati kita, susu minta ampun. Bayangkan kita akan meninggal nanti. Kenapa orang di alam kubur ada kalajengking, ada ular, ada api, ada binatang-binatang yang menyiksanya. Itu bukan ular sebenarnya, bukan api sebenarnya, bukan kalajengking sebenarnya. Itu ada jelmaan dari maksiatnya, dosanya, gawiannya yang waktu di dunia yang adanya minta ampun kepada Allah. Maka ini yang menjadi kalajengking, ular, api dan menyiksa dirinya sampai hari kiamat. Hari kiamat nyemplung lagi ke dalam neraka. Untuk apa? Dibersihi dosanya. Kabar bersih, tergantung pulang. Kabar tipis dosa adalah seminggu, dalam 10 hari, ada sebulan. Tapi kalau awal jangan karena kan seminggu, sehari di jangan kalau sehari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Ya Allah, kita berharap mudahan jamaah kita berdatang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bagus dibaca pada sholat. Paling ada habis subuh dengan habis maghrib. 5 waktu lebih bagus lagi, minimal 7 kali sungguh-sungguh. Allahumma ajirna minan nar. Diri kita dan keluarga. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa orang dibakar? Dosanya masih ada. Nah, supaya jangan disiksa di kubur, jangan dibakar di neraka, bakar dosa kita di dunia ini. Barasihi dosa kita di dunia ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertobat. Mumpung kita masih hidup Bapak Ibu dan mulia. Nah, dosa itu dibersihkan dengan taubat dan istighfar.
istighfar. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama kada berdosa. Bersihi pada istighfar. Ini satu. Tapi ada dua cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Ujar Rasulullah, ada kalanya satu dosa yang pernah digawi oleh seorang hamba itu yang dengan istighfarnya tidak bersih, belum diampuni. Dengan sholatnya belum diampuni. Dengan zikirnya belum juga diampuni. Dengan sedekahnya belum juga diampuni. Dengan haji dan umrahnya belum juga diampuni oleh Allah. Tapi dengan Allah datangkan cobaan kepadanya, mungkin berupa garing, sakit, difitnah orang, dijelek-jelekan orang, dikhianati orang, atau ditipu orang, atau bermacam-macam cobaan yang menimpa dirinya, suaminya, keluarganya, anaknya menimpa kepadanya, beliau ridho menerimanya. Kafaratul dzunub, ini pembersihan dosa. Para jamaah yang mulia, kita ini jangan berharap lawan makhluk. Jangan mengharap keredaan makhluk, rugi kita. Dengan makhluk nih, manusia nih, tai gue, rumus sudah 99 kali kita berbuat baik lawan dia, lawan si A, atau lawan makhluk. 99 kali kebaikan kita lawan orang itu. Ada sekali kesalahan. Sekali aja salah kita, habis benar-benar hilang, ustaz, ada lagi. Yang ada hilang lagi, yang baik-baiknya hilang. Ulangi, lawan makhluk deh, lawan manusia deh. 99 kali kita berbuat kebaikan. Tiba-tiba ada kekurangan kita, kesalahan kita sekali aja, langsung habis. Karena setahun dihapus hujan, lawas dia hujan panas dia lah. Kalau hujan-hujan, berdoa mudah hujan. Kesalahan Allah kemana kena? Kalau bahari dia kalau wasana kena hujan, kita sembahyang istisqa, sholat minta hujan. Belum makhluk, tapi lawan Allah sebaliknya. 99 kali kita berbuat dosa. Cerita orang membunuh 100 orang. 99 kali kita berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Dan dengan sekali kita bertobat, minta ampun, menyesal akan dosa kita, berniat tidak mengulangi lagi, habis timbul kebaikan ini. Allahu Akbar. Ini lawan Allah, ini lawan Allah. Allah Al-Ghafur Ar-Rahman Ar-Rahim. Kamu tahu aku Nabi Allah. Gembiranya kita luar biasa. Kita tidak akan putus asa dari ampunan Allah. Terus, jadi jangan dia berdosa terus sabar. Mari kita bersama-sama senantiasa belajar berbaik sangka kepada Allah. Apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi'ibadillah. Ada dua macam ya Rasulullah, yang tidak ada kebaikan melebihi kebaikan ini. Ada dua macam kebaikan yang tidak ada melebihi kebaikan ini. Paling tinggi kebaikan. Apa itu? Husnul dzan billah wa husnul dzan bi'ibadillah. Husnul dzanni billah, husnul dzanni bi'ibadillah. Baik sangka selalu kepada Allah.
dengan segala apa yang Allah takdirkan kepada kita. Bapak Ibu yang mulia, apapun yang terjadi kepada kita saat ini, kemarin, yang lalu, dan akan datang, sudah ditakdirkan oleh Allah di alam ajali. Belum kita datang ke dunia yang disebut dengan nama qadha-nya Allah. Ketulisan sudah si A ini, dan sini, maka ini. Hari Kamis sudah awal pengajian Uya di sini, si Abdul di sini, ini, macam. Sampai kita meninggal itu bertulisan. Tulisan yang ditentukan oleh di alam ajal namanya qadha. Lalu terjadi namanya qadha. Nah, hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada Allah dengan qadha dan qadar yang Allah datangkan kepada kita. Walaupun menurut nafsu kita pahit, ada senang, ada nyaman, ada membuat bahagia, mungkin sakit segalanya, baik sangka, tentu ada hikmah Allah di balik ini. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, ujar Allah. Aku senantiasa menuruti apa yang diprasangka oleh hamba kepada, dan sangkaannya ada meleset. Maka itu Bapak Ibu yang mulia, apapun yang menimpa kepada berupa sakit, baik sangka. Allah sayang lawan aku, Allah hendak menghapuskan dosaku, Allah hendak mengangkat derajatku, itu baik sangka. Difitnah orang macam-macam, oh Allah sayang lawan aku, hendak menghapuskan dosaku, lewat runtuhan langkih menyambati aku. Rumah terbakar oleh api, Allah mau uji aku lewat api membakar rumahku. Mudah-mudahan Allah gantikan rumah di surga untukku. Jadi mengimungi diri aja. Maulah kita hikmah selalu baik sangka apapun terjadi. Jadi ini pendapatan sedikit, karena untung cuma 100.000. Alhamdulillah yang terbaik, mudah-mudahan kita lebih baik hari ini. Ya, selalulah kita lawan Allah Ta'ala itu berbaik sangka. Dan sesungguhnya Allah itu ada zalim. Justru sebenarnya yang kita lihat cobaan, ujian, penderitaan, itu cara Allah. Makhluk ibu kalau sayang, ia memberi. Ini makhluk. Allah kalau sayang menguji. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji. Kayak batu juga, kalau tukang batu tahu ini batu ini akan harap jadi permata, maka batu jalanan tadi diambil tukang batu untuk apa? Digosok, diasah jadi permata. Kalau batu ahli batu liatit, ini kalau digosok, ini kalau diasah, ropoy juga, ada jadi apa-apa juga, ada diasah, ada diinjak di jalan, di anjing, di kambing kucing, ada diasah, ada digosok, tapi jadi perjalanan. Jadi bila ada orang yang dapat cobaan, dan setiap kita cobaannya masing-masing berbeda. Si A ini, si B ini, hidup ini turun naik, ada kalanya syukur, ada kalanya sabar, ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Sudah, kita dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan kita baik sangka jalan Allah. Maka apa yang kita sangkakan baik itu akan terjadi. Apapun sudah, apapun kesannya, apakah, kayak apakah, balas rugi dengan apakah. Oh Allah sayang lawan aku. Mungkin ada membersihkan dosa-dosa, pernah ada ngerikat. Macam-macam aku selalu berbaik sangka kepada Allah. Paling kadang Allah mau jadi, oh Allah hendak menghapuskan dosaku di dunia. Bahkan dari sangka Allah hendak meninggikan derajatku jadi kekasihnya. Aku ridho, aku ikhlas menerima ya Allah. Nah, ini urusan di dalam hati. Kemudian Rasulullah ini ibadillah, baik sangka dalam hamba-hamba Allah. Siapa? Hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang soleh, para nabi-nabi, para awliya-awliya Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah kayak begini. Kita berbaik sangka.
tapi tetap ini puncak kebaikan. Wa khaslatani laysa fawqahuma syai'un min asy-syarri. Dan ada dua perkara, yang dua perkara tersebut tidak ada yang melebihi akan kejahatan dua perkara tersebut. Ini mahkotanya kejahatan. Apa itu? Su'udzanni billah wa su'udzanni bi'ibadillah. Buruk sangka lawan Allah. Segala apa yang Allah datangkan, ya selalu misalnya kada nyaman gue. Nah kada nyaman yang datang menimpa kepada kita, berupa penyakit kah, berupa kerugian kah, berupa hinaan kah, yang datang kepada kita, semuanya dari Allah. Lalu kita menggerutu. Ya apa ini? Kada adil Allah Ta'ala ini. Alun ba'amal beribadah. Maka ini, namanya sembahyang kada, ba'amal kada. Nyaman benernya. Oh. Jangan-jangan itu lanjuran. Makanya ujar Nabi, idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Bila Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ingin dalam kebaikan, maka Allah segerakan cobaan, ujian, penderitaan, kesakitan, kesusahan, kesedihan Allah timpakan di dunia. Di akhirat. Atau ada satu dosa yang pasti membawa bahaya di akhiratnya, yang akan membuat kuburnya terhimpit, akan pergi digigit orang di kuburnya, lalu Allah sayang, Allah segerakan dibersihkan di dunia ini. Ya berupa dipitnah orang, timbul sakit, tapi itu garing, sakit, menderita. Ini ada cara Allah pembersihan, penyederaan, pembersihan di dunia. Dosanya masih ada sebelum dia meninggal, dibuat garing, sakit, macam-macam. Masih ada juga ketika akan menjelang roh jadi ambil, diperberat, orang itu dikeluarkan, dicabut, tapi dia sabar. Ketika rohnya keluar, dosanya habis, langsung ke surga. Baik sangka kita Allah. Kalau sudah sakit ya, Syekhuna Abdul Qadir dia Gausul A'zam Qutbul Wali waktu meninggal dari sini sakit. Murid-murid bertanya, guru, apakah kalian sakit? Ya, sakit, fisikku sakit, tapi hatiku gembira. Hatiku bahagia apa? Gembira menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Bahwa ini tanda Allah itu sayang. Surat kekasih, cubitan Allah, Allah yang memiliki derajat. Lihat para nabi-nabi, lihat para wali-wali, ujian. Kalau kita dapat cobaan, ujian, berbaik sangkalah, jangan buruk sangka. Alamat orang matinya su'ul khatimah, buruk sangka lawan Allah. Dia Nabi, wa idza aradallahu bi 'abdin sarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwaffi yaumal qiyamah. Hatta yuwaffi yaumal qiyamah. Bila Allah itu ada sayang, muar. Kalau seorang yang bergelimang dosa, bergelimang maksiat, Allah biarkan aja, diajak kada, diulah nyaman, sugih terus, sehat terus, tambah lukainya. Bukan sembahyang dan sugih, ya. Ada kamadis ya sehat aja, dan itu kan kamadis ke pengajian, rugi terus, hancur terus usahanya. Bayang kada, diamankan Allah nyaman, sehat, lupa, mati, langsung neraka aja taala. Hati, jangan-jangan kita ini maksiat, berdosa kali ini takut ada istidrak lanjuran dari Allah. Jadi berbaik sangkalah kita kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Dosa yang terbesar, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka lawan hamba-hamba Allah. Nah, oleh sebab itu, para jamaah yang mulia, kita dianjurkan selalu berbaik sangka lawan Allah Ta'ala.
Jangan buruk sangka lawan Allah. Jangan menggerutu lawan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat kepada kita. Sebagai akhir dari kajian kita ini, mari kita renungi ungkapan indah dari Imam Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? La tubrihka ta'atu li'annaha barazat minka waqrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika qul bifadlillah wa birahmatihi abidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Janganlah merasa gembira atas perbuatan taat karena engkau telah dapat melaksanakannya. Jangan bangga kau beramal, kau beribadah, kau berzikir, gembira. Jangan gembira, jangan senang, jangan rasa bahagia dengan kita kau beramal, beribadah. Jangan. Akan tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu karena dia adalah karunia, hidayah dan rahmat Allah kepada. Jadi kita bergembira bukan kita jangan beramalnya, ada amal yang kita gawi itu jika kita dapat rahmat dari Allah, karunia dari Allah, pertolongan dari gembiranya di sana. Yang gembira adalah ketika Allah memberi pertolongan, memberi hidayah, dia tahu bentuk itu. Yang sholat gembira, yang sholat kita, sholat itu anugerah rahmat dari bisa bersedekah. Anugerah dari Allah, beristighfar, anugerah dari segala macam kebaikan ini dari Allah. Belum hanya ingin menyambung sedikit, nyambung lidah dari Abah Habib Umar. Dan ini memang hadis yang juga kita pelajari bersama dari Rasulullah. Habib Umar menukil hadis ini sampai ke guru beliau, sampai ke Rasulullah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberikan jalan ke lapangan dalam cobaan hidupnya, awas sabar, ridho, ikhlas, dilapangkan, diluaskan kuburnya, dihibur dalam kuburnya, maka jangan tinggalkan setiap hari membaca hadis Nabi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sama-sama, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu dibaca sebanyak 100 kali sehari semalaman. Nah 100 jadi kan 9, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang 100, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, disambung dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Yang terakhir, dan ini amalan ini kalau pian ziarah ke makam Rasulullah, tertulis di makam Nabi itu tulisannya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Dari guru-guru ulum, di antaranya guru Abah Habib Umar Al-Hafiz sampai kepada Rasulullah, sampaikan sanad ijazah amalan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin 100 kali, lalu ditutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Amalkan Pak Ai, Bu Ai. Insya Allah, Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan hati kita, Allah bebaskan dari siksa kubur. Ada barangkali yang